Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini seperti yang kalian pasti sudah tahu, gue akan bahas dua pertandingan Champions League. Satu pertandingan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ke pertandingan yang luar biasa itu, pertandingan pertama itu adalah Frankfurt berhadapan dengan Napoli. Jadi Napoli main di kandang Eintracht Frankfurt. Ini gue sudah bilang di preview juga, kalau kalian nonton preview, gue bilang harusnya walaupun Frankfurt mainnya misalkan luar biasa pun, harusnya Napoli tetap yang menjadi pemenang. Dan tampaknya justru di pertandingan kali ini Frankfurt tidak bisa berbuat banyak. Ya bahkan kena kartu merah di menit 58 ya, praktis selesai. Ya Napoli dapat banyak peluang ya. Penalti nggak masuk. Terus ada kena tiang, jadi kalau itu pun masuk ya bisa lebih banyak ya dari Napoli, dan feeling gue sih Napoli akan lolos ya dengan selisih 2-0 di kandang Napoli lagi main nanti di leg kedua. Ya harusnya sih kalau lepas ya bubar aja Napoli, karena feeling gue Napoli yang akan lolos. Terus kita ke match papan atas, duel match yang sangat luar biasa kalau menurut gue, yaitu Real Madrid berhadapan dengan Liverpool dengan skor 2-5 ya. Sebelum kita masuk ke pertandingannya, ke pembahasan pertandingannya, kita bahas dulu dari starting 11. Ini menarik. Ya, gue mau bahas starting 11 karena menarik bagi gue. Liverpool turun dengan 4-3-3 seperti biasa. Seperti yang gue sudah bilang di preview, kemungkinan starting line-up-nya itu tidak beda jauh. Mungkin ada beberapa perubahan seperti, contoh, di depan Nunes tampaknya bisa main. Ya kan, sebelumnya diragukan. Ya, udah itu doang. Sisanya itu sama seperti yang gue sudah prediksi. Alisson Becker, Robertson, Van Dijk, Joe Gomez, Alexander Arnold, dan juga Bajcetic di tengah, Fabinho, Henderson, Darwin Nunes, Gakpo di depan, dan juga Salah. Sedangkan Real Madrid ini cukup mengejutkan ya. Di preview gue bilang, gue takutnya Ancelotti bermain lebih bertahan di leg pertama, karena mengingat leg kedua nanti akan main di Bernabeu. Ya biasanya seperti itu. Tapi tampaknya di pertandingan kali ini dia tidak memilih jalan itu. Dia memilih jalan bahwa mereka harus menang di sini. Mereka harus kill the game sejak leg pertama, yang seperti gue bilang di preview juga, bahwa tim besar harus kill the game sejak leg pertama. Dan itu tampaknya strategi yang akan dipasang oleh Ancelotti, sehingga mereka dia memainkan formasinya cukup ofensif. Kenapa gue bilang ofensif? Nah, di belakang itu Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba. Di tengah Modric, Camavinga dengan Valverde. Jadi sebayos cadangan. Nah, di depan Benzema, Vinicius, dan juga Rodrigo. Rodrigo yang main. Biasanya itu Valverde main di sayap kanan, itu lebih defensif lah, ibaratnya seperti itu. Nah, memang sejak awal gue bisa bilang, ya sampai gol kedua itu menit 14. Berarti sekitar 10 menitan. Itu gue bilang Liverpool lebih unggul. Ya Liverpool lebih unggul. Pemain Madrid ini kalau gue bilang banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri di lini belakang. Terutama Camavinga itu di awal-awal aja udah membuat blunder ya. Kepleset. Ya jadi cukup banyak nih pemain Madrid kepleset di babak pertama. Ya di daerah pertahanan sendiri, entah lapangannya memang licin karena di awal-awal juga mau salah kalau kata juga kepleset di daerah pertahanan Madrid. Jadi ya lapangannya itu cukup licin lah, ibaratnya seperti itu. Tapi itu cuma di babak pertama, babak kedua nggak banyak kejadian kepleset. Nah di babak pertama kelihatan pemain Madrid ini rada tertekan ya. Mereka coba press, memang ini yang gue salut dari Ancelotti. Mereka berani press ketika Liverpool coba untuk kuasai bola. Mereka press 4 pemain, 5 pemain di depan. Mereka high press sehingga Liverpool cukup sulit untuk mengembangkan permainan. Ya, dan beruntung mereka dapat gol. Golnya itu kan transisi ya, kesalahan pemain Madrid direbut bolanya terus dialirkan kepada Salah. Salah dari wing, dan memang itu ada blunder juga menurut gue dari lini pertahanan dari Real Madrid, yaitu Militao yang tidak scanning. Ya dia tidak menyadari pergerakan dari Darwin Nunes. Ya golnya keren by the way, finishingnya keren. Itu pun Militao itu bengong. Ya jadi ada kesalahan dari Militao, dan harusnya Courtois kalau dia dalam top perform itu dapat harusnya, karena nggak pojok sama sekali. But that's football. 1-0 ya. Nah 1-0 ya, Real Madrid belum bangkit jujur aja. Sampai kejadian setengah peluang Salah ada ya, yang dia tendang melebar, terus akhirnya gol. 2-0. 2-0 itu blunder fatal dari Courtois. Ya dimana dia kepleset, lagi-lagi kepleset, dan bola itu ternyata ada Salah di sana ya. Jadi blunder fatal sekali itu. 2-0 ya, dan kalau disalahin Courtois nggak fair juga, karena Courtois ini mungkin melakukan kesalahan seperti ini 2 tahun sekali.
Ya, dan it happens karena dia manusia, dia bukan robot. Ya, bisa aja dia terjadi kiper terbaik di dunia pun. Menurut gue dua kiper terbaik, Alisson Becker dan Courtois beberapa tahun terakhir bisa melakukan kesalahan itu, dan bukan di pertandingan kali ini bukan hanya Courtois tapi Alisson pun demikian. Nah, 2-0 Real Madrid mulai bangkit. Menit 15 ke atas mulai bangkit. Ya, mereka coba untuk kuasai pertandingan, lebih frontal lagi menyerang, dan Vinicius akhirnya dapat gol. Ini yang gue bilang, mereka harus sabar. Ya, Madrid harus sabar. Ketika mereka tertinggal 2-0, orang mungkin berpikir bahwa ini selesai. Tapi gue tidak berpikir seperti itu. Karena gue lihat ini pertama masih lama. Ya, masih 75 menit. Madrid punya banyak sekali waktu. Dan Madrid terbiasa bermain untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali mereka bisa comeback. Ya, jadi gue tidak khawatir sama sekali sebagai fans Madrid juga ya. Tidak khawatir sama sekali. Dan mereka membuktikan itu. Mereka sabar ketika menit 21 Vinicius bisa cetak gol yang sangat keren kalau menurut gue. Finishingnya begitu keren. Kenapa gue bisa bilang begitu keren? Karena ke pojok. Sangat ke pojok. Dia dijaga oleh beberapa pemain. Memang jaganya itu nggak terlalu ketat ya. Seperti hanya membayangi. Kalau nggak Van Dijk itu ada di posisi dia membayangi, tapi hanya membayangin, nggak memberikan pressure, sehingga Vinicius bisa melakukan tendangan dengan cukup nyaman dan benar-benar ke pojok. Alisson itu sudah mencoba segalanya tapi nggak menjangkau. Jadi itu gol yang sangat keren kalau menurut gua. Assist dari Benzema. Nah, setelah itu menit 26-25 itu sebenarnya ada peluang emas untuk Salah mampu menjadi 3-1. Ya, dimana dia memanfaatkan kesalahan dari Alaba kalau nggak salah. Ya, sehingga scrimmage terjadi. Beruntung mampu diblok ya Salah, terus Nunes yang melakukan tendangan secara beruntung mampu diblok kalau nggak salah oleh Carvajal ya, untuk mencegah Real Madrid kalah, semakin tertinggal 3-1. Kalau 3-1 itu beda cerita, sehingga Alaba pun di momen tersebut cedera kan, sehingga harus diganti oleh Nacho. Nah, setelah Nacho masuk, walaupun awal-awal dia sempat bikin ya blunder-blunder juga, sering kepleset dan sebagainya, tapi per lini pertahanan Real Madrid gue akui jauh lebih solid. Jauh lebih solid. Nah, di menit 36 lahirlah gol ajaib. Tapi sebelum itu ada setengah peluang, dapat peluang juga Vinicius kan, menurut gue peluang besar. Yaitu tendangan-tendangan dari tendangan yang masih bisa di-save dengan luar biasa oleh Alisson. Hampir mirip seperti golnya, tapi kali ini mampu di-save. Nah, setelah itu menit 36 akhirnya gol ajaib itu. Lahirlah gol ajaib itu, kesalahan dari Alisson Becker, sama seperti Courtois tadi. Gue nggak bisa salahkan karena ini pertandingan yang menurut gue selain ada blunder, tapi blunder itu bukan dihasilkan karena memang kipernya jelek, enggak, tapi pressure yang begitu besar di laga ini. Laga ini benar-benar berjalan dengan tensi yang sangat tinggi ya, sehingga memacu kesalahan-kesalahan minor. Seperti yang gue bilang di preview, kesalahan kecil pun akan dihukum, apalagi ini kesalahan yang sangat besar. Itu murni karena mental. Yang murni karena mental, pressure yang begitu besar, pressing juga dari Vinicius pada saat itu, jadi Alisson melakukan blunder 2-sama. Ya, by the way, 2 musim lalu ketika mereka ketemu di fase knockout juga, itu Alisson juga lakukan blunder. Golnya Benzema. Jadi Alisson ini cukup sering blunder lawan Real Madrid ya. Nah, setelah bisa gue katakan di babak pertama itu cukup seru. Ya, dua tim saling menyerang. Ya, banyak peluangnya itu seimbang. Kalau menurut gue ada satu peluang besar dari Liverpool yang tadi momennya Salah, ada satu peluang besar dari Real Madrid yang shootingnya Vinicius, ditambah dengan setengah-setengah peluang ya dari Madrid itu berapa kali Rodrigo, Valverde shots yang masih ketinggian, Rodrigo cutback yang Benzema nyaris gitu masih ada di babak pertama. Begitu juga dengan Liverpool yang tadi gue bilang. Nah, masuklah babak kedua. 2 menit berselang, Eder Militao 3-2 lewat situasi free kick. Ini juga gue nggak nyangka sama sekali defense Liverpool begitu buruk sehingga tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Eder Militao. Bener-bener semua back itu bengong, bener-bener bengong. Van Dijk, siapa, Fabinho lah, Joe Gomez ini bener-bener pemain amatir kalau menurut gue. Di menit 55 itu 4-2. Itu kesalahan siapa? Kesalahan lini pertahanan Liverpool kalau secara keseluruhan. Oke, itu terkena Joe Gomez. Bapuk, gue akui. Ini pemain memang bapuk banget. Tapi secara defense, lu lihat kombinasi antara Benzema dengan Rodrigo itu nggak ada yang pressing sama sekali. Serius, bener-bener cuma nonton gitu. Pemain belakang dari Liverpool itu nonton. Sehingga dengan nyaman, mereka mampu merobek dengan kombinasi umpan-umpan pendek 1-2. Dan akhirnya gol itu terjadi. 4-2, kill the game. Kalau menurut gue kill the game. Karena ini soal mental. Dan di babak kedua, berbeda dengan babak pertama yang gue bilang seimbang, seru. Di babak kedua, gue bisa bilang Liverpool benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain.
Gakpo, Nunes, Salah setelah di babak pertama, babak kedua masuk, nggak kelihatan sama sekali. Bener-bener dikantongin. Salah itu dikantongin sama Nacho. Apalagi Gakpo nggak bisa berbuat banyak juga. Apalagi si Nunes itu cuman kerja keras doang. Beberapa kali dia justru sampai turun ke kotak penalti untuk bisa intercept. Udah, itu doang fungsinya. Selain cetak gol. Cetak gol di awal, habis itu nggak kelihatan sama sekali buat apa juga. Ya, bahkan di menit 67 Benzema bisa cetak gol itu lewat counter. Modric menjadi aktor, merebut bola, lakukan dribble, membuka ruang. Vinicius diberikan passing, assist Vinicius, Benzema lewatin kiper dengan sangat tenang. Dia lewatin dulu dengan sangat tenang dan finishing 5-2. Ya, 5-2 itu praktis finito untuk Liverpool. Benar-benar kill the game. Selesai. Dan setelah itu nggak banyak peluang yang mampu diciptakan Liverpool. Liverpool tuh di babak pertama 7 shots, di babak kedua cuma 2. Duanya itu satu shot on target ke arah kiper lewat headingnya Roberto Firmino, satunya tendangan jarak jauh dari Bajcetic yang off target. That's it. Liverpool di babak kedua. Jadi Liverpool di babak kedua bener-bener diajarin main bola sama Madrid. Ya Madrid begitu nyaman, mereka control the game. Ceballos masuk menambah kekuatan di lini tengah, menambah ball possession. Begitu juga Marco Asensio dan juga Toni Kroos, semakin nyaman Madrid untuk menguasai lini tengah. Main passing possession aja gitu, nggak niat nyerang lagi, main possession aja. Bahkan ada beberapa kali kesempatan counter beruntung. Beberapa kali juga mampu dihalau oleh lini pertahanan Liverpool. Kalau enggak, itu bisa jauh lebih banyak lagi gol yang mampu diciptakan oleh Madrid. Ya jadi ya seperti yang gue bilang, ini pertandingan yang di luar ekspektasi gue, melebihi ekspektasi gue karena ini di leg pertama dan minimal lebih seru daripada PSG Munchen. Madrid menang itu bonus menurut gue, tapi yang penting gue melihat pertandingan yang seru di mana kedua tim ingin menyerang, dua tim ini ingin mencetak gol, dua tim ini ingin sama-sama menunjukkan penampilan terbaiknya. Ya, ketika Madrid pegang bola di belakang, Liverpool press. Begitu juga sebaliknya. Ketika Liverpool pegang bola di belakang, Madrid press. Ini yang menurut gue kualitas taktikal yang sangat luar biasa. Kualitas intensitas, mental, pengalaman, itu berbicara semua di pertandingan kali ini. Ya, jadi sampai menit 60, pada saat gol kelima Madrid itu Klopp itu sampai ketawa. Itu gue rasa Klopp itu juga sampai frustasi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pemain-pemain itu sering melakukan blunder, bahkan rating dari ini Footmob ya. Rating dari Alisson, Gomez, Van Dijk, Robertson itu di bawah 5 semua. Alisson Becker ratingnya itu 2,7. 2,7 ya. Gomez 4,6, Van Dijk 4,8, Robertson 4,8. Jadi begitu bapuknya lini defense dari Liverpool di pertandingan kali ini. Arnold 6,2, tapi sering kali juga Vinicius bisa ngelewatin si Arnold ini. Arnold ini sering ketinggalan, jujur aja. Dan Madrid sangat spektakuler kalau menurut gue di pertandingan kali ini. Salah satu penampilan terbaik Madrid musim ini di pertandingan kali ini. Ya, Camavinga di awal-awal agak keteledoran, tapi semakin ke akhir pertandingan semakin stabil mainnya. Begitu juga dengan Valverde, luar biasa kerja kerasnya. Modric pun menunjukkan kelasnya pada saat dia diganti dengan Benzema, mendapatkan standing applause. Itu jarang sekali terjadi, sampai dapat standing applause dari lawan. Itu kan jarang sekali terjadi. Ya, dan mereka berdua ini menunjukkan, ya, dan Ancelotti pun bilang mereka Benzema, Modric, Kroos ini adalah pemimpin tim, pemimpin leader mereka. Ya, tanpa kehadiran mereka mungkin Madrid akan cukup terseok-seok, tapi dengan kehadiran mereka ditambah pemain-pemain muda yang sangat luar biasa secara energi, jadi dua pemain ini menularkan secara mental, pengalaman, dan pemain lainnya itu secara performa individu, secara energi, karena mereka punya energi lebih banyak. Rodrigo, Vinicius man of the match di pertandingan kali ini sangat layak. Kalau menurut gue dia adalah pemain yang paling berbahaya di pertandingan kali ini. Ya, paling kelihatan, paling sering mengobok-ngobok lini pertahanan dari Liverpool. Jadi sangat layak dengan 2 gol 1 assist. Benzema pun 2 gol 1 assist. Ya, jadi ini bisa dikatakan ya kalau dibilang sudah selesai, gue tidak mau jumawa ya. Gue tidak mau sombong dulu karena ini Liverpool. Ya walaupun di leg kedua mainnya di kandang Madrid, tapi bukan berarti Liverpool tidak bisa menang di kandang Madrid. Tapi istilahnya Madrid persentase lolosnya itu jauh lebih besar. Ya bisa gue katakan 70% Madrid sudah pasti akan lolos. Tapi bahkan si Klopp itu bilang, mungkin Ancelotti berpikir bahwa ini game udah selesai. Begitu juga dengan maksudnya Klopp sendiri. Dalam beberapa saat dia sudah bilang bahwa ya dia frustasi, dia merasa bahwa ini sudah selesai, tapi dia bilang di leg kedua nanti kita akan membuktikan bahwa kita pingin menang ya. Dan soal dia sama Henderson mempermasalahkan gol ketiga, katanya bukan foul, itu jelas-jelas foul pertama. Yang kedua bukan gara-gara itu mereka kebobolan,
gara-gara mereka tidak bisa mengantisipasi bola-bola mati itu aja mereka kebobolan. Ya walaupun mereka itu fall, tapi kalau mereka lebih sigap lagi, nggak bengong kayak gitu, nggak bakal gol juga. Jadi terlalu banyak alasan. Dan yang gue seneng dari Ancelotti adalah press con dia setelah pertandingan itu dia gue bilang dia sangat humble, dimana dia bilang bahwa ini belum selesai, ini belum berakhir untuk Liverpool. Kita harus lebih fokus di leg kedua. Kita tetap harus fokus, tetap harus berkorban. Dia bilang satisfied. Dan dia bilang kenapa dia kurang jalan di awal-awal, karena dia suruh Modric untuk pressing Fabinho, dan itu memang terlihat. Modric itu sangat luar biasa. Dari detik awal dia press, dia bantu high press. Tapi yang salah adalah main marking Fabinho, karena Fabinho ini ketika dia di main marking maka pemain lain akan lepas. Ya, maka dari itu setelah itu di 15 menit ke atas, Modric sudah tidak pressing secara man to man tapi secara zona, ikut dengan Benzema. Pressing dua pemain center back itu, sehingga mereka ujung-ujungnya long ball dan itu berhasil. Ya, jadi Ancelotti pun sangat bijak di sini. Gue sangat salut dengan Ancelotti di pertandingan kali ini. Mereka berani main nyerang, berani main terbuka lawan Liverpool di kandang. Ini sejarah ya. Sejak 1970-an Liverpool kalah di kandang di Anfield 5-1 lawan Ajax. Kali ini mereka dikalahkan oleh Real Madrid dengan 5-2. Ini menjadi sebuah sejarah, ya, legacy lagi-lagi ditinggalkan oleh Real Madrid. Ya, dan football heritage bisa gue katakan dilakukan oleh Real Madrid di bawah Ancelotti. Tapi it's not over yet. Ini bukan akhir. Masih ada leg kedua. Segalanya masih mungkin. Yang gue harus katakan bahwa Madrid harus mempertahankan permainan seperti ini di leg kedua. Kalau perlu sebanyak-banyaknya mencetak gol lagi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Mereka harus bisa cetak gol. Karena lawan Chelsea di pertandingan musim lalu mereka sudah unggul 3-1 di leg pertama. Mereka hampir comeback loh. Hampir comeback lawan Chelsea di kandang sendiri. Jadi mereka harus tetap fokus. Mereka tidak boleh lengah kalau menurut gue. Itu yang harus gue sampaikan untuk Madrid. Nah, untuk Liverpool ini berbahaya untuk Klopp. Sampai mereka tidak bisa menang dan lolos di leg kedua. Dan itu sangat sulit. Klopp ini bisa semakin terancam, serius deh. Mereka akan semakin terancam untuk memecat seorang Jurgen Klopp. Ya, itu yang gua pikir. Dan ya bisa jadi Jurgen Klopp akan didepak. Dan rumornya katanya Real Madrid juga akan ngincer nih si Jurgen Klopp kalau sampai Ancelotti ternyata memutuskan untuk pergi di musim panas nanti. Oke, segitu dulu. Jadi pertandingan yang sangat luar biasa, tidak seperti PSG dan Munchen, kembali lagi tidak sia-sia bergadang jam 3 pagi untuk menonton match yang super seru dari Liverpool dan juga Real Madrid. Dan kita lihat besok seperti apa, ada pertandingan antara City dan juga Inter. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.